Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun suasananya sedang hujan, tapi kalian tetap semangat untuk masuk sekolah ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mangga KM dipimpin. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah, tetap semangat ya meskipun hujan kondisinya, tapi semuanya bisa hadir dan tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin juga ya. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang minggu kemarin. Minggu kemarin itu kita ngebahas tentang apa? Perbuatan zina ya. Apa aja yang sudah dibahas di minggu kemarin? Oke, ada ya dampak dari perbuatan zina. Terus contohnya ya dari perbuatan zina. Minggu kemarin itu ngebahas tentang Quran surat apa? Al-Isra. Di dalam surat Al-Isra apa isinya? Larangan perbuatan zina ya. Di sana ada kalimat la taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Untuk sekarang kita akan bahas dulu Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, cuman sebelum kita membahas Quran surat An-Nur, jadi nanti di akhir itu tujuan dari pembelajaran ini memang kalian itu mampu memahami Quran surat An-Nur dengan benar. Terus kemudian mampu membaca dan melafalkan Quran surat An-Nur dengan benar. Dan tentunya kalian juga diharapkan mampu memahami apa itu zina, apa larangan-larangan zina, bagaimana pembagian perbuatan zina itu. Kalian nanti mampu memahami hal-hal tersebut hingga kalian paham bagaimana cara menghindari perbuatan zina. Nah, ini ada dalam Quran surat An-Nur. Siapa yang mau baca? Agung? Ada yang mau baca? Hah? Adin? Oke, Adin, mangga. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhadu adabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Nisa, dibaca terjemahnya. Oke, kita tepuk tangan untuk dua orang yang sudah mengucapkan. Next. Nah, menurut Prof. Dr. Wahbah Juhaili di dalam tafsir Al-Munir ini dijelaskan. Gimana Roslin? Ngejelaskan nak?
bahwa ayat ini berisi tentang hukuman bagi pelaku zina. Orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, dengan status merdeka, balik, berakal, dan belum pernah menikah atau muhsan, dihukum dengan cara didera sebanyak 100 kali. Oke, disambuknya. Nah ini, kata prabuah ini ada macam-macam zina. Yaitu ada zina muhsan, yaitu perbuatan zina oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Laki-laki dan perempuan sudah menikah. Maka ini hukumannya dirajam. Dirajam teh dilempari batu sampai mati. Yang kedua adalah ghairu muhsan, yaitu ini yang melakukan zinanya itu adalah orang-orang yang belum menikah. Laki-laki dan perempuan yang belum menikah, maka hukumannya adalah didera 100 kali atau dicambuk. Dicambuknya pakai semacam bambu, terus kemudian si pelakunya itu berdiri, terus kemudian dicambuk si punggungnya 100 kali. Terus yang selanjutnya adalah isi dan kandungan. Di dalam surat ini, dalam Quran surat An-Nur ya ayat 2, bahwa di sini ditegaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah hukuman bagi pezina yang sudah menikah itu dirajam sampai mati. Hukuman bagi pezina yang belum menikah itu dicambuk atau didera 100 kali. Bukti perilaku zina antara lain pengakuan dari pelaku atau kehamilan dari pihak perempuan. Itu menjelasnya buktinya. Pihak perempuan yang hamil, pengakuan atau ada saksi yang melihat. Supaya tidak ngantuk, kita main tepuk-tepuk dulu. Seperti biasa. Oke, kalau saya bilang tepuk 1 berarti kalian tepuknya 1 kali. Oke. Bukan tepuk 1, tapi selamat pagi ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. 3 kali. Kalau selamat malam berarti berapa kali? Enggak, setengahnya. Oke, siap. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ada satu yang ini, ya gak apa-apa, ini masih percobaan. Siap. Ya. Suruh nyanyi. Oke, nanti kita lihat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita sekarang akan membagi kelompok. Kita akan bikin project. Projectnya itu ada 3. Yang satu nanti bikin video pendek ya, membacakan hadis tentang larangan zina. Yang kedua adalah membuat PowerPoint atau membuat PowerPoint nanti di Canva. Yang ketiga adalah membuat poster tentang larangan zina. Ya, dan nanti dipresentasikan posternya, terus nanti misalkan ngepost di mana, atau di dalam posternya ada apa, posternya tentang zina ngambil dari hadis mana misalkan gitu. Terus yang PowerPoint ya nanti diputer ya, PowerPointnya disampaikan tentang larangan zina tersebut. Dan yang ketiga adalah yang membuat video, nanti membuat video pendek tentang larangan zina. Ya, oke, paham? Siap, kita bagi kelompok. Untuk kelompok 1 kayak minggu kemarin ya. Kelompok 1 itu jajaran paling depan, kelompok 2 yaitu yang tengah, dan kelompok 3 adalah jajaran paling belakang. Oke, silakan langsung diskusi kelompok. Langsung melingkar.
Oke. Kalian tolong buat rancangan proyeknya. Siapa ketua kelompoknya, terus kemudian siapa nanti yang bertugas, itu dibagi-bagi ya. Terus kemudian yang kedua bikin rancangan proyeknya. Rancangannya mau seperti apa? Konsepnya mau kayak gimana? Nanti mau pakai siapa misalkan yang editnya, siapa yang bikin PPT-nya kalau yang PPT. Terus kemudian siapa yang bikin poster, siapa yang bikin materi, itu dibagi-bagi PJ-nya. Ya, sok. Terus yang selanjutnya materi dari kelompok pertama yaitu pandangan hukuman bagi para pelaku zina menurut hukum Indonesia. Yaitu itu untuk kelompok yang pertama. Kelompok 2 itu silakan kalian tulis membahas tentang perbedaan antara zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Nah, kalau kelompok 1 ini bikinnya di poster, ya, bikin beberapa poster nanti, dan nanti kalian post di Instagram. Yang kelompok 2 kalian bikin PowerPoint dari Canva, ya, bikin PowerPoint tentang zina muhsan dan ghairu muhsan. Terus yang kelompok 3 ini kalian bikin video pendek ya, lagi membacakan hadis larangan zina. Oke, paham semuanya? Oke, sok silahkan langsung diskusi kelompok. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Oke, sudah beres diskusi kelompoknya? Sudah beres ini ya? Proyeknya? Oke, ya. Ini kita akan langsung mempresentasikan hasil proyek yang sudah kita buat, ya. Oke, untuk yang sekarang akan tampil dari kelompok 2 terlebih dahulu ya. Oke, pada kelompok 2 sudah dikirimkan linknya? Sudah. Oke. Silakan kelompok 2 langsung maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan perbedaan zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Putri, saya moderator, dan di sebelah kiri saya ada Nabila Diana. Silakan Haris. Kita langsung saja pada materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nadila, yaitu zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan yaitu penzina atau pelaku yang belum pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan, jika pelakunya belum pernah menikah, maka mereka didera atau dicambuk 80 kali atau rajam. Perbuatan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Contoh zina ghairu muhsan: mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran namun melakukan perbuatan zina. Yang kedua ada zina muhsan yang akan dijelaskan oleh Sihan. Zina muhsan adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah atau muhsan. Di sini ada contoh zina muhsan, yaitu pezina yang sudah memiliki pasangan sah atau sudah menikah, kemudian mencari perempuan atau laki-laki lain untuk melakukan hubungan intim atau perzinahan. Oke. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Heri.
Contoh perbuatan zina yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Ketiga, melihat aurat dan menghayalkan aurat tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya yaitu akan presentasi terkait dengan poster yang sudah dibikin, yaitu dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Ya, kita sudah di akhir di bab tentang zina. Ya, jadi perbuatan zina itu ada banyak ya, terutama zina-zina yang sekarang itu zina modern. Ya. Dulu itu kan nggak ada zina melalui HP, melihat HP, tapi sekarang ada. Terus kemudian ada macam-macam zina yang tadi ya, sampai ke hukum perbuatan zina. Ada zina muhsan dan ghairu muhsan. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup? Oke, kalau dirasa cukup, saya kira karena ini di akhir bab, maka kita akan mengadakan tes ulangan harian untuk bab tentang zina. Nanti akan saya kirimkan linknya untuk kalian isi di di masing-masing HP kalian. Terus kemudian nanti nilainya akan masuk ke nilai harian, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu apa yang kalian rasakan dari awal pembelajaran hingga akhir? Mengetahui macam-macam zina, ya. Terus seru. Bagaimana penampilan presentasi dari teman-teman kelompok kalian? Sangat-sangat baik, Pak. Oh, sangat baik. Bagus. Ya, itu untuk pertemuan kita kali ini. Tadi sudah saya simpulkan bahwa perbuatan zina itu terbagi menjadi 2, ada zina muhsan dan ghairu muhsan. Terus kemudian hukumnya ada yang dirajam dan dihukum cambuk 100 kali. Terus yang selanjutnya ada banyak tadi perilaku zina yang sudah kita dapatkan. Ya, bukan dapatkan, sudah kita lihat ya. Misalkan tadi kita melihat video, terus kemudian kita kencan dan lain sebagainya. Ya, itu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap sehat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilillah haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.